Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini Bali Now sedang berada di rumah produksi Ini Tempe Bali bersama ownernya langsung, Mas Benny. Kita ajak ngobrol langsung. Halo, Om Swastiastu. Iya. Tiang becek-becek, Mas Benny. Becek-becek saja. Sehat, harus sehat. Selalu bugar. Selalu bugar di saat pandemi ya, Iya. biar bisa mengolah ini tempe. Iya. Apakah kamu tahu? Oke, Mas Benny ini kan pengusaha tempe nih, anak muda yang usahanya usaha tempe. Tempe itu kan identik dengan makanan yang sederhana ya, tapi Mas Benny ini sangat luar biasa. Nah, gimana sih awal mula Mas Benny merintis dan mengolah tempe? Ya awal mulanya itu kan kebetulan anak rantau nih dari Solo, terus pindah ke Bali. Nah jadi saya tuh kuliahnya di STP Nusa Dua, gitu. Terus kebetulan bidangnya culinary management. Terus tugas akhirnya buat tempe. Oh, itu yang membuat Mas Benny memilih untuk merintis membuat usaha tempe. Ya, jadi awalnya tempe ini nggak sengaja. Ketika dulu sekolah di Solo itu kita pengen buat tempe, tapi nggak jadi-jadi. Nah, idenya tuh terngiang-ngiang sampai 3 tahun. Kok penasaran ya, saya guru-nya tuh bilang tempe bisa dikasih rasa cabai. Tempe bisa, ya pasti. Tempe bisa ada rasa keju. Tempe keju. Nah, penasaran, kan di Indonesia adanya tempe polos doang kan. Ternyata tempe bisa diinovasiin ya, diberi flavor, diberi warna. Kemudian iseng nih kita akhirnya ketika kuliah bikin tempe rasa keju. Oh, itu di awal kuliah ya, kuliah. mencoba. Terus sama bikin tempe rasa bawang putih. Gitu. Ya itu biasa sih ya, memang itu pasangannya sih ya, bawang putih sama tempe. Nah, ketika bawang putih ditambahin ke tempe, difermentasi bareng rusak. Tapi yang keju berhasil. Nah, dari itu teman-teman kasih sampling suka. Akhirnya iseng deh buat tempe aja. Nah, sempat setelah lulus kerja di beberapa hotel dan restoran. Akhirnya kan biasanya restoran kan long hours ya, 14 jam. Akhirnya kita fokuskan, oke lah ke tempe. Terus customer banyak tanya nih, kok milih tempe sih, kok nggak milih tahu? Ini pertanyaan umum banget yang sering tanya gini. Karena dari satu produksinya beda, kemudian kita juga mau fokus ke tempe. Produk lokal apa asli Indonesia, yang memang dari sejarah juga asli Indonesia dan orang pasti suka. Satunya tempe. Kalau tahu kan dari China, budaya, tapi tempe asli Indonesia loh. Di selain rendang, nasi goreng, kita punya tempe. Oke, jadi itu. Nah, tempe ini kan bahan bakunya dari kedelai nih, Mas Benny. Dan kedelai itu ada yang impor, ada yang lokal. Nih, Mas Benny lebih memilih yang mana nih? Nah, kalau kita pro emang bantu petani lokal. Jadi kita punya kedelai itu dari Jawa Tengah, Gerobokan, dari Pulaki juga, sama ada lagi nanti mau mengembangkan di Tabanan. Jadi ini contoh kedelainya seperti ini. Nah, ini kedelainya kalau bisa dilihat kan bentuknya oval ya, lonjong-lonjong. Beda ya? Kalau biasanya yang impor tuh bulat-bulat, kalau ini lonjong. Terus bisa dilihat mata bijinya ini, kalau bisa dilihat mata bijinya putih. Kalau biasanya yang impor tuh hitam. Nah, jadi kalau kita emang mau fokus pakai yang lokal, karena lokal ini non transgenik. Nah, mungkin banyak yang belum tahu non transgenik ini apa sih? Gitu. Iya. Jadi kita ibaratkan kalau ayam-ayam yang dijual fried chicken itu kan biasanya pakai ayam negeri ya, kan ayamnya disuntik. Nah, kalau yang transgenik dari Amerika itu kedelainya buatan. Jadi memang dibuat di laboratorium supaya hasilnya tahan hama, jumlah produksinya besar, tapi ada efek sampingnya. Bagi yang sensitif itu bisa mengakibatkan kanker. Itu isu-isunya seperti itu. Gitu. Jadi tidak baik untuk kesehatan. Oke, jadi itu yang membuat Mas Benny memilih untuk yang pakai yang lokal ya. Tapi organik. Ini non pestisida. Oke, luar biasa banget. Tapi untuk ketersediaan di lokal ini gimana nih untuk memenuhi produksi Mas Benny nih? Kalau produksi kita aja sejauh ini cukup. Tapi kalau produksi Indonesia masalah tidak bisa. Karena bayangin satu produsen tempe itu satu hari bisa produksi 100 kilo kedelai. Satu produsen.
Pengen berapa produsen tempe di Indonesia? Iya. Belum lagi ada tahu, Iya. tauco, Iya. kecap, susu kedelai. Iya, betul. Makanya kita jumlahnya banyak, tapi supply kedelainya terbatas. Iya. Mau nggak mau import dari Amerika yang transgenic. Iya. Wah, berarti memang Mas Benny memang mantep udah di bidang pertempean ya, karena sejak kuliah emang mimpi-mimpinya untuk memproduksi tempe kan, sampai gagal berhasil kan, gagal diproduksi maksudnya kan ya. Betul. Oke ya Mas Benny, nanti kita masih akan bincang-bincang masalah apa sih gebrakan-gebrakan dari Mas Benny nih di bidang pertempean nih. Oke, kita lanjut ke segmen kedua ya Mas Benny. Baik pemirsa, kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih di Bali Now dan masih di tempat pengolahan tempe. Ini tempe. Mas Benny boleh dong buka maskernya? Aku udah pakai ini nih, aman nih. Oke Mas Benny, ini kan membuat tempe itu nggak mudah ya? Nggak mudah pasti kan. Kalau orang yang baru usaha mungkin pasti tingkat kegagalannya tuh pasti ada sekian persen. Nah Mas Benny ini kita pengen tahu nih, di awal merintis produksi tempe itu gimana sih, proses apa dulu yang dijalanin sampai sekarang? Nah, jadi kalau kita kan pengolahannya cukup panjang. Untuk membuat tempe itu bisa 5 hari. Kalau tahu cukup 1 hari. Gitu. Jadi tempe itu fermentasi, kalau tahu nggak fermentasi. Oh, itu bedanya ya? Bedanya. Iya, oke. Nah, jadi ini kayak kita basically punya kedelai, kita rendam dulu, rendam selama 2 hari, dia nanti fermentasi dia. Jadi biasanya keluar kayak busa-busa gelembung. Iya. Setelah itu cuci bersih, kemudian direbus. Direbus sampai matang, kemudian biasanya kita jemur. Kita jemur dulu biar nggak basah. Setelah itu baru kasih ragi dan difermentasikan kembali. Itu prosesnya panjang. Itu yang bedain kenapa banyak kalau di Bali lebih banyak dominan tahu. Oh iya, jadi lebih mudah ya tahu ya. Tempe yang lebih rumit gitu. Nah, di awal proses itu gimana? Ada nggak pengalaman Mas Benny yang melewati masa-masa perubahan begitu loh? Gimana tuh? Pemirsa Bali Now pasti pengen tahu nih. Nah, awalnya kan kita manual. Jadi 1 kilo kedelai itu kita harus remas karena kita kan nggak pakai kaki. Kita remas. Biasanya pakai kaki. Biasanya kalau yang tradisional kan masih pakai kaki. Oh iya. Nah, kita remas itu 1 kilonya butuh 45 menit sekitar untuk meremas. Jadi kayak remas baju. Iya. Nanti biar kulitnya ngambang. Itu lumayan lama loh, 45 menit lumayan Mas Benny. Nah, makanya kulitnya biasanya ngupas itu. Oh iya? Karena kan basah kan. Iya. Gitu. Dan cukup lama juga. Lama juga. Jadi keriting tuh tangannya pegel. Dan itu setiap hari? Setiap hari. Jadi kita trial, saya bisa akhirnya menemukan jalan. Oh, ini SOP-nya yang tepat. Karena tiap produsen SOP-nya beda-beda. Beda-beda. Dan menghasilkan hasil tempe yang beda pastinya? Iya, beda juga. Jadi nggak ada yang sama. Oke. Oh, ya. Jadi waktu itu Mas Benny sebelum ada mesin, itu benar-benar manual, menggunakan tangan. Manual handmade. Dan itu berapa lama sampai melakukan hal itu? Nggak cukup lama sih, sekitar 2 bulan. Oh iya. Karena kita kan mau scale up untuk produksi, mau nggak mau harus dibantu mesin. Oh, akhirnya sekarang pakai mesin? Pakai mesin. Makanya di Ini Tempe Bali kita punya arti, nggak cuma ini loh, ini tempe. Iya. Tapi ini tempe itu ada artinya, INI-nya, Innovate New Idea with Tempe. Oh, ada maknanya. Ada dari inovasinya. Selain di produksi, proses, tapi juga ada hasil kreasinya, atau inovasinya. Oh gitu. Nah ini kan masih hasil tempe murni yang biasa untuk rumah tangga biasanya. Itu biasanya kemana aja sih Mas Benny pemasarannya? Ini kan beda kan? Hasil tempenya beda sama yang lain gitu. Kemana aja sih? Nah, kita sejauh ini kirimnya ke hotel, restoran, kafe, dan juga supply ke healthy shop. Nah, dan itu kualitasnya beda nggak Mas Benny? Beda nggak? Beda, lebih padat. Lebih padat, kemudian bisa garansi bisa dimakan mentah tanpa dimasak. Oh ya? Bisa. Karena tempe itu benernya udah matang kedelainya. Cuma yang mentah tuh jamur putihnya, yang tumbuh. Tapi tidak mempengaruhi apa? Nah, kita kan proses pembuatannya bersih, hygiene, jadi aman untuk konsumsi. Dan tempe itu benernya baik bagi penderita diare.
Iya. Jadi ketika mereka makan tempe malah mempadatkan. Oh iya, karena seratnya tinggi. Seratnya tinggi juga. Oke, itu Kandungan yang luar proteinnya biasa. juga bagus. Ini luar biasa banget sih. Nah ini kan Mas Benny sudah pemasarannya nih, kita ngomongin tempe murni dulu deh. Persaingan tuh kan ada kan dengan tempe itu, apakah pangsa pasarnya sama dengan tempe-tempe yang biasa diproduksi oleh pengusaha-pengusaha tempe? Kalau dari kita sih pangsa marketnya beda. Kita emang ngambil market yang suka sesuatu yang baru. Jadi kalau di Bali kan terkenal sama nasi campur. Iya. Tapi di ini tempe Bali kita punya tempe campur. Jadi tempenya dicampur sama biji wijen, kemudian spirulina. Spirulina kan biasanya untuk masker ya. Iya, iya. Kita campur ke tempenya. Ini tempenya warnanya hijau. Ada tempe rasa keju juga, macam-macam. Jadi tempe campur khas Bali. Tempe campur khas Bali, ada nasi campur khas Bali, sekarang ada tempe campur khas Bali. Itu kan luar biasa, tempe ada wijennya, tapi umumnya tempe memang ada wijennya enggak kan? Nggak umum, jadi tempe kan biasanya polos. Tapi kalau kita emang kita ingin tambah adding value, inovasi ke produk. Dan itu pasti rasa beda, membedakan rasa? Rasa tidak terlalu beda, tapi teksturnya beda, nutrisinya juga jelas beda. Gitu. Jadi bagi yang mau konsumsi tempe tanpa diolah, tanpa goreng, bisa tuh tempenya tinggal diiris tipis aja, dicocok sama bumbu kacang. Oh, tempe murni yang belum digoreng? Diiris tipis-tipis. Tipis-tipis. Misalnya bisa campur sama lipat cantok. Oh, tanpa digoreng, jadi aman-aman tanpa minyak? Tanpa minyak, jadi sehat juga, terus teksturnya enak loh ketika kena bumbu kacang. Ya? Aduh, harus cobain nanti. Harus saya nyobain. Kemudian masyarakat juga harus nyobain dong, harus tahu. Dan harus tahu di mana ini harus membelinya juga kita harus tahu. Nanti Mas Benny kasih tahu nih kalau pengen menikmati tempe wijen tanpa digoreng pun enak. Ada nih tempatnya. Bisa kontak kita di ini tempe Bali. Oh, ini tempe Bali. Oke Mas Benny, ini ini kan pandemi nih. Kita ngomongin pandemi dulu. Nanti kita bahas lagi pandemi nih. Ngomongin pandemi, tempe murni ini kan pilihan masyarakat yang termurah. Iya, termurah. Itu pengaruh nggak ini nih yang untuk tempe murni nih di saat pandemi ini? Sejauh ini malah orang banyak pengen coba ya, pengen beralih ke pola hidup sehat. Jadi mereka pengen nyari sesuatu yang baru, kemudian pengen kayak curious nih, penasaran tempe rasa keju gimana sih, tempe dicampur wijen hitam rasanya kayak gimana. Mereka banyak yang pengen nyoba. Iya. Gitu. Jadi antusiasmenya meningkat. Justru di saat pandemi ini nggak ada masalah sebenarnya ya pertempean ya. Nggak ada masalah pertempean. Nggak ada masalah ya. Sejauh ini aman. Aman-aman aja. Tapi masalah harga tuh Mas Benny. Kita kan ada yang tempe biasa tuh. Nah ini Mas Benny ada yang tempe keju, ada yang tempe wijen tuh. Beda harganya tipis-tipis atau? Kita jualnya dari 1.500 sampai 8.000. Jadi macam-macam, beda ukuran, beda harga juga, beda. Ya, oke. Umumnya kan di bawah itu, tapi ini beda karena tempenya memang beda, kualitasnya pun beda, cara pembuatannya pun beda. Sangat higienis. Higienis karena kita pakai stainless steel semua, ada SOP-nya, tim produksinya juga udah pakai hand glove, betul sangat masker, jadi aman. Iya, apalagi sekarang masyarakat lebih memilih segala sesuatu yang higienis, kemudian bahan-bahannya pun yang lokal ya, tanpa pengawet. Nah itu pilihan yang luar biasa di saat pandemi loh. Betul, karena kita juga pernah survei nih ke produsen tempe, ternyata nggak semua tempe itu murni. Ada yang kadang dicampur tempe sisa kemarin. Oh bisa begitu? Bisa, jadi kita pernah kunjungan visit, ada tempe yang nggak laku hari sebelumnya. Mereka potong-potong, direbus kembali bersama kedelainya. Terus saya kan bingung, ini mau diolah untuk dimasak atau diapa? Mereka bilang kita mau kurangin harga, kurangin cost, akhirnya direbus kembali untuk buat tempe. Digiling kembali, direbus kembali, dicampur kembali. Oh, tapi bisa mempengaruhi rasa nggak yang seperti itu Mas Ben? Pasti ya. Cuman dia nggak tahan lama. Oh ya. Begitulah pertempean ya. Pertempean Indonesia. Pertempean Indonesia. Oke Mas Benny, kita lanjut nanti di segmen ketiga. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now.
Baik pemirsa, kita mau bahas-bahas lagi nih masalah pertempean ini tempe nih bersama Mas Benny nih. Mas Benny, tadi kan Mas Benny sudah bahas nih masalah bahwa ada tempe yang sisa tidak habis dijual, kemudian masih bisa diolah kembali. Itu gimana sih cara agar masyarakat tuh tahu, oh ini tempe yang agak sudah lama, yang diolah lagi gitu. Iya. Gimana tuh? Atau masalah kualitasnya gimana tuh? Jadi untuk secara physically agak sulit, tapi secara kualitas jelas beda ketika mereka konsumsi. Oh, iya. Jadi bisa tahu, oh ini tempe yang murni dan ini satunya tempe yang bukan campuran. Karena banyak pemain kadang nakal ditambahin jagung, ditambahin kayak keladi gitu, supaya beratnya nambah. Gitu. Jadi ketika ditimbang berat tempe jadi lebih berat. Oh gitu. iya. Dan pemain nakal ketika dicampur sama yang bahan-bahan seperti itu kan agak basah ya. Iya. Kualitasnya jelas berbeda. Oh iya. Kemudian daya tahannya juga lebih cepat rusak. Gitu. Dan kualitas pasti sudah beda banget dengan yang fresh yang baru dibuat. Nah, Mas Benny di sini di meja ini sudah banyak nih. Ini tempe, tulisannya ini tempe. Bukan tapi ini tahu. Apakah kamu tahu? Saya tidak tahu. Nah, ini bukan tempe murni, tapi yang sudah di apa ya dikreasikan. Ini kan sebuah inovasi yang luar biasa nih. Nah, kita pengen tahu nih, pemirsa Bali Now pengen tahu nih, sebenarnya inovasi ini sejak kapan sih mulai ada di benak, di pikiran Mas Benny? Jadi kita open ini tempe kan sejak 2016. Kemudian kita mulai 2017 mengalami kendala karena ketika orang menggunakan tempe mentah itu kan nggak tahan lama. Iya. Jadi daya tahannya cuma 3 hari di suhu ruang, 1 minggu di kulkas atau bisa dibukang. Nah, akhirnya kita berpikir, wah kadang sisa jualan ini kan ada sisa 1-2. Iya. Tiap hari kan goreng, terus Iya. nih bikin olahan apa ya yang daya tahannya lama. Terus kita iseng-iseng olah bikin kue kering. Jadi ini ada bali coconut, nah kita coba ya. Iya. Kebetulan ibu tuh di Solo buat kue kering. Oh ya, tapi biasanya cookies kan bahannya dari tepung biasa. Nah, ini beda. Kreasikan tempe dibuat tepung, kemudian dicampur tepung singkong. Tepung singkong. Jadi ini Iya. kreasiku yang pertama kali buat di Iya. bali coconut rasa kelapa. Oke, aku boleh coba ya, Mas Ben? Boleh, monggo. Nanti aku kasih tahu pemirsa deh. Nah, ini ya rasa kelapa. Cookies banget. Mm-mm. Cookies banget. Jadi bayangan untuk pasti rasanya tempe nih, tempe. Ini cookies banget. Jadi kita gunakan tempe itu sebagai sumber proteinnya. Karena tempe kan proteinnya banyak. Iya. Kebetulan olahan kita ini kebanyakan nggak pakai telur, tidak pakai terigu, tidak pakai mentega. Jadi betul-betul tempe murni ditambah mungkin kelapa. Kalau yang coklat Coklat? Tambahin coklat juga. tanpa tepung, tanpa apa? Pakai tepung singkong juga. Oh, tepung singkong tetap pakai ya. Jadi ini rasanya apa ya? Rasanya cookies banget, enggak. Aja. Kita bayangin ini tempe nih yang rasanya agak manis-manis. Enggak loh. Ternyata bisa tempe kan biasanya ke savory ya, ke gurih, garing, Iya. kemudian ke tempe manis atau Iya, ke biasanya. kari tempe. Iya. Kemudian kita iseng nih, tempe tuh nggak cuma melulu untuk makanan yang asin, bisa juga diolah menjadi hidangan yang sweet. Gitu. Iya, ternyata enggak masalah gitu. Dan ada juga yang apa? Yang coklat. Nah, ini kan yang nggak biasa gitu loh. Kalau yang mungkin yang tempe yang goreng, yang gurih rasa apa udah biasa ya. Biasa. Nah, ini yang ada yang coklat, ada yang kelapa. Ini kan mungkin monggo. ya, saya coba yang coklat ya. Coklat banget, cookies banget. Ini saya coba yang cookies ya, Mas Kalau Denny. suka coklat ini dangerous, berbahaya. Ya bisa habis nih dua wadah. Coklat. Nyoklat nih. Nyoklat banget cookiesnya. Nggak ada rasa-rasa tempe. Padahal bahan dasarnya tempe kan? Nah, ini kita kasih uyah Bali di atasnya. Jadi ada rasa asinnya sedikit. Iya, sedikit ada rasa-rasa asin. Jadi coklat sama apa ya, sedikit rasa asin nyatu. Makanya namanya salty chocolate. Oh, ini makanan anak-anak milenial nih. Ya, jadi biasanya anak-anak kecil kalau suruh makan tempe kan susah banget nih. Ya, jadi sekarang ini sudah ada olahan tempe yang bisa dibuat cookies. Betul, dan proteinnya masih dapat dari tempe. Iya.
Nah, ini kan luar biasa nih, Mas Benny. Ini pemasarannya nih untuk sekarang di mana aja? Untuk sekarang kita mainnya lebih ke fokusnya ke online. Karena sebelumnya kan sebelum pandemi itu kita fokusnya ke offline. Offline, kemudian ke market juga, misalnya ada Sunday Market gitu. Yeah. Akhirnya kita mau nggak mau moving ke online semua. Jadi yang kita awalnya tidak main marketplace, Tokopedia, Shopee, website, kemudian kita juga tidak beriklan, mau nggak mau diwajibkan seperti itu. Jadi dipaksa. Kita mau tidak mau harus mengikuti apa yang harus dilakukan sekarang para pengusaha ya. UKM kan semua pada online semua. Pada online. Iya. Karena menurut kita juga the next future ya semuanya online. Iya. Kita harus mulai dari sekarang. Ya, walaupun step by step. Ya, beradaptasi gitu. Kalau di Bali, di daerah mana? Kita banyak penjual daerah Ubud, Sanur, Canggu, kemudian Uluwatu juga. Kalau di luar Bali juga sekarang banyak kirimnya ke Jakarta. Ke Jakarta. Nah, di Bali ini kan biasanya kalau udah daerah Ubud, daerah Uluwatu itu kan pariwisata nih. Ya, nah, ini pandemi loh. Seperti ini apakah masih di Bali nih, kita ngomong di Bali, apakah masih gencar seperti tahun-tahun kemarin? Otomatis berkurang, tapi kita lebih dominan stabil. Karena kan mie tempe sudah cukup lama ya, jadi banyak orang yang sudah cukup tahu. Iya. Bagi yang mereka udah pernah ngicipin, jadi fans gitu. Iya. Jadi baru lagi. Iya. Oh, berarti Mas Ben ini terus membuat inovasi varian-varian baru untuk cookies dan juga yang olahan, mungkin ada yang gurih-gurih juga ya? Ada yang gurih juga, nah ini ada yang keripik tempe. Keripik tempe itu kan ada dua macam ya. Yeah. Kalau di Jawa Tengah, Banyumas itu biasanya tempenya diiris tipis-tipis, dicelupin tepung beras, digoreng. Iya. Nah, kalau keripik tempe. Iya, kalau di daerah Jawa Timuran itu tipenya dicampur sagu. Nah, bisa dilihat ini kan agak pisah-pisah ya kedelainya ya. Iya. Ini karena ada tepung sagunya. Oh gitu. Jadi bukan tempe yang tempe murni yang diiris-iris? Kalau ini tempenya dicampur tepung sagu kemudian difermentasikan. Oh, beda lagi. Ya, saya coba ya. Coba nih rasanya seperti apa? Ini penggantinya nachos kan beda. Oh iya betul. Kalau ini nempe banget. Tadi nyoklat banget. Kalau ini nempe banget. Luar biasa rasanya karena ini bukan tempe yang murni kemudian diiris-iris digoreng, enggak kan? Jadi tempenya kedelainya difermentasikan sama tepung sagu dulu. Kemudian setelah jadi tempe bentuknya lonjong kita iris tipis buat goreng. Gitu. Jadi nggak dibalur tepung lagi. Kemudian keunggulannya kita tanpa micin. Gitu. Tanpa jadi, MSG. Tanpa MSG, jadi nggak seret tenggorokan. Aman. Nah, ini pemasarannya kan sampai ke luar Bali. Apakah sampai ke luar negeri? Sejauh ini kalau customer biasanya mereka bawa untuk oleh-oleh ya. Mereka biasanya beli dalam jumlah banyak, dibawa sendiri ke negara mereka. Bagi-bagi untuk kayak, wah ini loh hasil kreasi anak muda khas Bali. Di innovating bagi mereka gitu. Inspiring. Sangat luar biasa. Nah nih kalau pengen tahu nih, pemirsa Bali Now pasti pengen tahu nih harganya berapa sih? Mahal banget nggak sih? Kadang-kadang kan pengen tempe tapi yang dengan inovasi baru, dengan rasa jarang-jarang kan tempe rasa coklat, tempe rasa apa gitu. Nah ini harganya mahal nggak sih? Kita akan kisaran dari harga 27 sampai 37. Standar banget ya, cukup lah, bisa lah. Ini isinya banyak loh ini. Banyak, buat minuman kopi atau teh. Iya. Nah, kebetulan aku ada produk baru lagi nih. Ini kelihatan tempenya. Nah, kalau ini tempe. Ini ada produk baru kita, Choco Chip. Choco Chip tapi juga. Di atasnya ada tempenya. Nah, monggo. Choco Chip tapi ada tempenya. Kalau ini tepung. Kalau ini tempenya dihancurin terus dicampur sprinkle di atasnya. Oke, saya coba satu lagi. Choco Chip ya. Choco Chip. Kotak-kotak. Tempe yang butiran-butiran tempe ya di atasnya. Berasa banget. Tapi aduh, nggak bisa ngomong deh. Enak banget. Kayaknya itu spesial. Itu yang akan diluncurkan yang terbaru. Keren banget, enak banget. Aduh, rasanya saya betah deh kalau di sini. Saya bisa cicipin semua. Oke, kita nanti lanjut ke segmen keempat. Pemirsa yang penasaran nanti seperti apa aja, di mana aja ini tersedia, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now.
Baik pemirsa Bali TV, kita sudah di segmen keempat, sudah mau sudah mau penutupan nih. Tapi aku rasanya betah di sini Mas Benny karena ini aduh luar biasa nih, betah nyemil biasalah. Para wanita-wanita kan biasa begitu di rumah nyemil, apalagi yang mengandung tempe yang proteinnya sangat luar biasa nih kan, nyemil tapi sehat. Iya, kan? Betul. Nyemil sehat ya ini sebenarnya gitu ya, loh ini yang tempe. ya ini tempe gitu. Nah, Mas Benny ini kan tempe biasanya identik dengan makanan yang sangat sederhana. Ya, betul. Dari zaman nenek kita dulu kan. Nah, ini gimana sih ceritanya? Tempe sekarang bisa naik kelas nih, gimana nih Mas Benny? Nah ya melalui inovasi, kebetulan kan anak milenial nih, jadi suka berkreasi dengan yang baru, suka nyicipin sesuatu yang baru. Imajinasi, tapi nggak cuma imajinasi, kita benar-benar kreasikan jadi produk. Jadi ketika orang cicipin tuh, ini seperti kayak karya seni. Jadi kayak karya seni hasil project kita, akhirnya dihargain orang. Kita juga kayak seneng, wah ternyata orang bisa menikmati tempe dengan cara yang berbeda ya. Iya. Iya keren ya, kita tidak harus cukup cerdas, ternyata kita harus cerdik juga ya. Apalagi seorang pengusaha, di samping cerdas harus juga cerdik. Gimana caranya biar apa yang kita punya ini bisa kita kembangkan, tidak monoton ya, gitu. Betul. Nah Mas Benny, ini kan packagingnya sangat luar biasa, sangat menarik nih. Kalau Mas Benny berpikiran sekarang ini lebih ke siapa sih ini, menuju pemasarannya ke anak-anak atau orang dewasa atau orang tua, ke siapa jadi aja? Kita marketnya domestik dan internasional, dari anak-anak, milenial maupun sampai dewasa pun enjoy our product gitu. Jadi semua menikmatin, kayak kita kan variasinya macam-macam ya, nggak cuma kue kering, ada keripik juga, ada tempe mentahnya juga, jadi semua kalangan bisa. Oh iya, mungkin kayak aku punya popo gitu ya, punya nenek gitu, mungkin pilihannya yang lebih garing ya, yang renyah. Tapi ini semua kayaknya renyah-renyah semua ya. Renyah semua. Jadi semua kalangan nih masuk nih. Kalau nyemil-nyemil sambil nonton TV itu anak-anak, mamanya, neneknya tuh cocok semua nih. Rasanya semua kalangan bisa mencicipi dan harganya juga terjangkau banget nih. Kalau pemirsa Bali Now pengen tahu nih, mungkin punya medsos nih, Mas Benny, mereka ingin belanja online di ini tempe? Mereka bisa beli ke IG kita juga di ini tempe ID atau ke Tokopedia maupun Shopee ini tempe Bali official. Oke, ya. Kita nggak cuma produk juga, kita punya experience buat tempe. Oh ya? Jadi di sini juga tempat orang belajar buat tempe gitu. Jadi kita ngajarin customer-nya kita belajar buat tempe di awal, kemudian tempe campur, kemudian buat juga tempe dicelup rasa coklat, gimana sih gitu. Itu dari kapan tuh ide itu ada? Ide itu ada mulai 2017. Oh, 2017 berarti sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Nah, setelah situasi seperti sekarang ini, apakah dengan online aja? Apakah ada online maupun offline tetap jalan? Tetap jalan, cuman mungkin tetap dengan prokes Ya, dan tidak banyak yang datang untuk melihat dan belajar. Oh gitu, berarti masih itu di kalangan pelajar atau? Pelajar maupun yang punya usaha atau yang kalangan orang dewasa juga pengen suatu experience yang baru, mereka kunjungan ke sini. Oh berarti Mas Benny open ya tentang apa resep-resep, biasanya kan pengusaha begitu, resep harus tersembunyi. Jadi di sini Mas Benny? Kalau kita opennya untuk cara membuat tempe, kemudian juga kita kasih inovasi, misalnya tempe coklat, tempe yang dicampur coklat. Jadi kita integrasinya kita sampaikan. Ini Iya. Gitu. Tapi pasti ada yang tidak boleh ya disampaikan ya kepada ya. Tapi ini membuka kursus juga, Mas. Buka kursus. Jadi mereka visit, memang belajar, terus ketika selesai kita dampingin dan nanti hasil tempenya dibawa pulang sendiri. Oh ya. Gitu. Ini luar biasa banget ya, apalagi di saat pandemi, dan untuk anak-anak juga ini kan untuk sebuah sekolah. agar lebih kreatif. Jadi kita edukatif juga di sini. Iya, luar biasa. Ini memang pengusaha milenial nih, Mas Benny. Oke, Mas Benny. Satu lagi pertanyaan nih, apa sih pesan-pesan Mas Benny untuk para pengusaha tempe yang saat ini kan harga kedelai lagi naik turun nih? Apa nih pesan-pesan kepada para produsen tempe? Supaya produksinya tetap stabil, dijaga, malah dengan keadaan kondisi seperti ini malah waktu yang tepat untuk buat SOP. Jadi SOP-nya dibenerin dulu supaya nanti ketika COVID juga udah berakhir, mereka produksinya lebih lancar.
Iya. Gitu. Jadi pembuatan tempe pun harus ada SOP, tidak bisa diganggu-gugat untuk takaran segala macam ya. Iya ya. Kalau yang manual kan pakai kira-kira mungkin ya. Kira-kira pakai feeling. Pakai feeling. Nah, mungkin ada yang belum tahu SOP itu apa. Iya, iya. SOP itu Standard of Operation. Iya iya. Jadi harus bikinnya harus ada caranya, harus ada toolsnya. Gitu Iya kan. iya. Iya. Aduh, luar biasa banget rasanya. Aku ingin berlama-lama di sini mencicipi dan pengen kursus juga buat tempe. Oke, Mas Benny, thank you banget ini Ya. sudah mau menerima kita nih Bali Now untuk bincang-bincang. Sukses mengawali. Ya di ini tempe, semoga ini tempe semakin sukses ke depannya. Pasti, Apalagi nih produk yang untuk anak milenial. Ya, Iya. oke. Sukses semua Mas Benny, semoga sukses ya ke depannya. Amin. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Mas Benny yang pengusaha ini tempe, pengusaha ini tempe. Semoga bincang-bincang kami ini bisa memberikan inspirasi yang baik bagi kita semua. Saksikan terus Bali Now setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Bali TV. Saya Hendy Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, 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 Om.